Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Cara Bang Al. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman semua ya? Untuk pertama-tama, saya memohon maaf. Hampir 2 bulan lebih ya kita tidak membuat video. 2 bulan lebih kita nggak menengok YouTube. 2 bulan lebih juga kita sangat-sangat kurang dalam berinteraksi dengan teman-teman yang mengirim email ke saya ya. Hal itu bukan karena apa-apa ya teman-teman, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa tinggal apa ya, yang harus dikerjakan di dunia nyata, yang dimana itu benar-benar membuat saya sangat-sangat tidak ada waktu untuk membuat video YouTube ya. Eee, saya doakan untuk semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan bahagia ya dan banyak rezekinya, amin. Nah, tapi dalam 2 bulan ini teman-teman, saya juga tidak berdiam diri ya. Ada beberapa email yang saya respon, kebetulan emang sedang terbuka ya emailnya. Jadi dari video kita yang sebelumnya, yang catatan keuangan, itu saya sangat-sangat senang ya teman-teman. Itu antusiasnya sampai yang jumlah tayang itu sampai 4.700 loh teman-teman. Eh, terima kasih sekali itu antusiasnya sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya, biar channel ini makin berkembang, biar saya juga semakin semangat dalam membuat-buat aplikasi-aplikasi ya, tutorialnya. Bukan tutorial mungkin ya, mereview aplikasi-aplikasi, membuat pesanan-pesanan yang masuk. Jadi saya semakin semangat juga untuk membuat itu semua ya. Nah, dalam 2 bulan ini ada beberapa subscriber saya yang meminta dibuatkan aplikasi yang lebih sederhana dari aplikasi keuangan yang kemarin. Ada juga yang ingin benar-benar sederhana dari aplikasi keuangan kemarin, tapi ada juga yang ingin dibuatkan yang lebih kompleks lagi, yang lebih banyak fiturnya lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu semua udah terlaksana. Jadi saat ini mungkin untuk catatan keuangan saya memiliki 4 versi ya. Di sini ada 4 versi catatan keuangan, versi 1, versi 2, versi 3, dan versi 4. Untuk video yang kemarin, catatan keuangan yang kemarin itu masuknya ke versi 3 teman-teman ya. Itu juga ada sedikit perubahan desain ya supaya lebih menarik. Jadi ini udah ada perubahannya di versi 3 juga. Nah, untuk versi 2 itu lebih sederhana dari versi 3 dan versi 1 itu lebih sederhana lagi dari versi 2 ya. Dan puncaknya mungkin ya untuk saat ini, entah kedepannya apakah akan ada update terbaru atau gimana ya, tapi untuk saat ini itu yang paling tinggi itu ada di versi 4 ya teman-teman. Nah, untuk di video kali ini izinkan saya untuk sedikit mereview catatan keuangan di versi 1 ya, di versi 1. Kita buka dulu Google Spreadsheet-nya, teman-teman ya. Nah, di sini kita cukup 2 sheet ya, ada input data, ada alat bantu. Di sini judulnya kita kasih catatan keuangan Q1. Lalu untuk struktur di input data itu ada ID transaksi, ada tanggal, tipe, kategori, nominal, dan catatan ya. Nah, untuk di alat bantu strukturnya ada 2, kategori pemasukan dan kategori pengeluaran. Nah, mengapa harus memakai aplikasi ini ya teman-teman? Aplikasi ini banyak catatan-catatan aplikasi di luar sana yang jauh-jauh lebih baik, lebih bagus dari ini. Tapi mungkin di aplikasi ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, teman-teman punya data itu sendiri di Google Drive teman-teman sendiri ya. Jadi database-nya itu teman-teman sendiri yang pegang, bukan orang lain, bukan di server orang lain, tapi teman-teman sendiri yang pegang. Itu kelebihan pertama. Kedua, teman-teman nggak usah bayar bulanan, nggak usah beli server atau apapun itu karena cukup modal dengan punya spreadsheet ya teman-teman. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan ketiga itu mungkin ada di jumlah kategori ya. Dimana kan kalau di aplikasi-aplikasi yang iOS atau Android itu biasanya untuk yang gratis itu jumlah kategorinya itu dibatasi ya teman-teman. Kalau misalkan mau nambah itu harus ada biaya tambahan lah atau apapun itu ya. Nah, kalau di aplikasi ini gak mesti bayar bulanan,
per 3 bulan, per 6 bulan, atau bahkan per tahun, nggak usah ya teman-teman. Kalau nggak usah mau menambah kategori, nggak usah nambah biaya lagi, nggak usah teman-teman. Cukup satu kali pesanan, transaksi mungkin ya teman-teman. Teman-teman itu benar-benar udah punya ini semua. Teman-teman mau ditambah semua, tambah berapapun itu kategori pemasukan, mau ada 10, 20, kategori pengeluaran mau ada 30, itu bebas. Gimana teman-teman? Sebebas-bebasnya ya teman-teman. Nah, mungkin itulah kelebihan dari aplikasi ini ya. Nah, di sini teman-teman itu harus membuat dulu Google Spreadsheet seperti ini ya. Kita langsung praktek saja ya teman-teman. Di sini saya akan seolah-olah ada klien yang mau meminang aplikasi ini. Jadi pertama itu di sini buat dulu baru, lalu ambil Google Spreadsheet ya di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk judulnya bebas sih sebenarnya ya. Untuk judul nggak terlalu apa baku gitu ya. Bebas misalkan mau untuk judulnya kita ganti jadi catatan keuangan saja ya, keuangan. Gak usah ada versi misalkan ya. Nah, tapi untuk si input data ini teman-teman harus sama ya, cara penulisannya. Ini input data, lalu kita tambah lagi sheet baru, itu ada alat bantu. Kita copy saja di sini, lalu kita paste. Untuk input data strukturnya harus benar-benar sama ya teman-teman. ID transaksi dan lain sebagainya itu kita copy saja, lalu di input data kita paste ya. Nah, seperti ini. Terus untuk alat bantu juga sama, strukturnya harus sama persis ya teman-teman. Di sini kita paste. Nah, untuk kategorinya kita ambil saja yang ini ya. Copy. Untuk pendidikan nanti kita tambahkan ya. Langsung. Nah, seperti ini. Sudah ini udah siap ya teman-teman, ini kosongkan saja. Teman-teman langsung ke ekstensi, lalu ke AppScript ya. Nah, di sini yang dibutuhkan itu adalah ya script yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung meminangnya saja, cukup satu kali untuk selamanya. Nah, di sini projectnya kita ganti dulu judulnya samalah mungkin ya, catatan keuangan. Nah, lalu nanti kalau sudah dipinang, teman-teman tinggal langsung mendapatkan kodenya, scriptnya ya di sini. Di sini tinggal kita copy saja, lalu kita di sini paste gitu ya. Nah, di sini kita tambah di sini ya, langsung HTML. Di sini kita masukkan indeks ya. Ini penulisan indeksnya juga harus sama ya, I-nya besar. Nah, ini indeks, lalu ini tinggal di copy. Di sini juga Ctrl A langsung Ctrl V ya. Ini udah jadi di sini. Nah, ini untuk di kode GS-nya teman-teman nggak usah ada yang dirubah. Bener-bener nggak usah ada yang dirubah. Ini udah jadi ya. Tinggal di save saja. Lalu sudah di save, langsung ke terapkan deployment baru ya. Karena ini pertama kali ya. Yaitu harus deployment baru dulu. Lalu di sini ada gerigi, kita klik langsung ke aplikasi web ya. Di sini kasih aja misalkan catatan keuangan gitu ya. Nah, di sini aksesnya itu saran saya ya, bisa teman-teman untuk hanya sendiri boleh, siapa saja boleh. Tapi kalau saran saya itu pakainya yang ini aja ya, siapa saja yang memiliki akun Google. Jadi antara dua ini aja, teman-teman tinggal pilih mau siapa saja atau siapa saja yang memiliki akun Google. Lalu kita terapkan di sini, ini izinkan akses, ya. Kita pilih emailnya yang mau dipakai, kita ke advance di sini, lalu go to catatan keuangan. Scroll ke bawah, allow, sudah itu muncullah link URL-nya ya. Nah, kita tinggal klik. Kita tunggu. Nah, di sini pasti itu akses ditolak ya, teman-teman. Ini pasti akses ditolak. Kenapa? Karena Gmail teman-teman belum masuk. Gmail yang klien ini belum masuk ke server ya. Kita cek dulu. Kita tunggu dulu di sini verifikasinya. Esensi ini hanya pertama kali saja ya, teman-teman. Ketika pertama kali dibuka ini agak lama untuk memverifikasinya ya. Di sini kita tunggu. Ini biasanya kalau lama kayak gini berarti sinyal Google ya. Kita reload saja di sini.
Biasanya tuh dari Google-nya. Kan? Harusnya cepat kayak gini, langsung kebaca Gmail teman-teman, tuh akses ditolak. Nah, gimana ini caranya? Ya, teman-teman kalau sudah meminang, nanti ketika di proses meminang itu teman-teman harus memberikan lisensi namanya email teman-teman ya. Nah, di sini kita copy dulu aja ini emailnya. Ini seolah-olah ini email klien ya. Di sini kita paste. Nah, lalu di sini kita statusnya aktif. Untuk tanggalnya misalkan tanggal 29/09 tahun 2025 ya. Di sini kita ini kan aplikasinya keuangan ya, keuangan ini V1 ya, V1. Kita enter, lalu kita kembali ke sini ya. Nah, karena di server saya itu email teman-teman sudah ada, sudah masuk ke server saya dan sudah diaktifkan, kita tinggal reload saja di sini. Nah, langsung terbuka aplikasinya ya, teman-teman, karena Gmailnya udah terdaftar di server gitu ya. Jadi yang saya tahu itu yang dipegang oleh saya itu cuma server saja, yaitu list dari Gmail teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kenapa kok pakai yang kayak gini, Bang? Karena ada permintaan dari klien, Bang, saya takut aplikasi ini bisa dibuka oleh orang lain. Takutnya link ini ya yang di sini. Nah, link yang di sini itu saya nggak sengaja malah kebuka, ke-share atau kekirim ke orang lain jadi bisa buka. Nah, dari masukan itu saya berpikir untuk menggunakan lisensi ya. Kita langsung aja ya di sini nge-review aplikasinya. Ini close saja ya teman-teman. Di sini ada judul catatan keuangan, lalu di sini juga ada mengelola keuangan Anda lebih baik ya. Ada total pemasukan, ada total pengeluaran, dan juga ada saldo akhir. Lalu di sini ada input transaksi baru, ada formnya ya, tanggal, tipe, kategori, nominal, dan catatan. Lalu di sini ada simpan transaksi dan ada riwayat transaksi. Kita coba misalkan untuk sekarang pertama itu pemasukan ya dari gaji misalkan. Berapa gajinya? 20 juta misalkan ya. 20 juta berapa sih? 20, 123, 123, 20 juta ya. Misalkan gaji September. September ya. Kita langsung simpan transaksi. Ini harus langsung masuk ke sini dan di sini totalnya menjadi 20 juta ya. Tuh, ini 20 juta, di sini masuk pemasukan. Di sini juga langsung masuk ya. Nah, gaji 20 juta. Terus misalkan ternyata salah nih teman-teman ya. Bukan 20 juta, harusnya 25 juta gaji itu. Tinggal klik aja tombol aksi di sini dan data yang di sini langsung masuk ke POM ya. Kita langsung ganti di sini jadi 25 juta. Kita update transaksi, langsung masuk ke sini. 25 juta ya. Tuh, 25 juta ini 25 juta. Lalu ada pengeluaran, misalkan ada tagihan ya. Tagihan apa ya? Cicilan mobil misalkan. Cicilan mobil misalkan sebulan itu 5 juta. Nah, ini cicilan mobil misalkan ya, teman-teman. Kita simpan transaksi, lalu masuk ya. Di sini masuk, jadi ada pengeluaran, di sini berkurang. Yang tadinya pemasukan itu gaji 25 juta dikurangi 5 juta. Oh, ini total pemasukan, di sini total pengeluaran, dan ini saldo akhirnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus misalkan ada pengeluaran lagi nih ya, teman-teman. Pengeluarannya itu belanja bulanan. Misalkan belanja bulanan itu untuk dapur ya, 2 juta misalkan. Misalkan ya ini mah. Ini dapur, belanja bulanan di dapur. Kita simpan. Ini harus jadi sisanya berarti 18 ya, benar ya. Total pengeluaran jadi 7 juta. Nah, seperti ini. Terus misalkan ada pilihan apa ya? Transportasi misalkan ya, bensin 300.000. Nah, di sini bensin ya, kita simpan transaksi. Tapi ternyata si transaksi ini teman-teman nggak mau diedit tapi pengen dihapus nih yang bensin ini, benar-benar pengen dihapus. Teman-teman tinggal klik aja icon yang ini, yang aksi ya. Tinggal klik hapus, iya hapus. Ini harusnya saldo akhir jadi 18 juta ya, karena yang 300 ini kita hapus. Kita lihat. Bensin hilang, ini jadi 18 juta dan di sini pun hilang ya yang bensin tuh, nggak ada bensin.
Nah, seperti itu mungkin teman-teman review dari catatan keuangan versi satu yang menurut saya ini benar-benar sangat-sangat sederhana ya teman-teman. Teman-teman hanya bisa input data, eee, edit data, hapus data ya. Tapi segini juga ini udah sangat baik ya kalau misalkan hanya untuk mencatat tanpa ingin melakukan tindakan yang lain ya. Ini udah cukup ya untuk teman-teman. Nah, bila teman-teman ada berminat dengan aplikasi ini, teman-teman bisa kirim email ke saya untuk meminang aplikasi ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti ikuti saja caranya seperti tadi ya. Pertama-tama teman-teman bikin dulu Google Spreadsheet-nya dengan struktur seperti ini. Lalu nanti saya kirim kodenya, kode GS dan indeksnya. Teman-teman tinggal copy paste saja. Lalu tara. Oh iya teman-teman juga kirim Gmail-nya ke saya ya. Nanti kalau udah situ semua beres, tara seperti ini. Nah saya nggak, apakah bang, abang bisa ngebuka file ini nggak? Ya nggak bisa lah bang, kan ini di Google Spreadsheet abang. Saya nggak bisa ngebuka ini, saya nggak bisa ngelihat ini ya. Saya yang tahu dari abang itu cuma Gmail-nya doang, nggak bukan untuk akses ke sini ya. Jadi benar-benar ini hanya abang saja, ke teman-teman saja yang punya ini ya, terkecuali ya teman-teman sendiri yang share ya, itu mah di luar kemampuan saya ya, kalau itu teman-teman sendiri yang share. Tapi selama teman-teman itu nggak nge-share link ini ya, ya yang tahu ini hanya teman-teman saja. Dan juga untuk catatan keuangan ini juga hanya teman-teman sendiri yang punya. Bang, saya itu punya istri nih Bang, saya pengen catatan keuangan ini bisa diakses oleh saya dan istri saya. Itu bisa nggak Bang? Bisa. Berarti itu paketnya paket tim ya. Eh, nggak apa ya, nambahnya nggak banyak kok Bang. Itu hanya untuk apa, nambah nambah akun saja ya. Akun di sini nih, di sini. Nah, nanti aku ini misalkan aku Gmail suami, di sini ada Gmail istri. Nanti untuk lisensinya dengan lisensi yang sama ya. Untuk apa namanya? Sorry. Untuk lisensinya itu tetap sama yang punya suami ya, yang pertama beli. Jadi nanti kalau misalkan Pak mau pakai tim, ketika di sini, nah ketika di catatan keuangan ini, teman-teman ini tinggal bagikan saja, bagikan lalu pilih email istri atau pasangan atau tim yang mau kerjasama, bagikan. Kalau udah dibagikan, eh, tem apa istri atau temen yang dibagikan harus buka spreadsheet ini nggak harus melalui proses ekstensi, nggak usah. Sebagai yang pertama membeli kan ini udah dapat script Google-nya ya. Ini tinggal share aja ke teman-teman, ke timnya, ke istrinya atau ke suaminya tinggal di-share, nanti tinggal diklik, ketika diklik nanti akan ada apa urutan yang tadi ya, yang harus allow dan lain sebagainya, ikuti saja itu. Nah, nanti ini jadi bisa dipakai oleh tim ya, mau itu 2 orang, 3 orang bisa bebas. Nah, mungkin itu saja teman-teman di video kali ini. Maaf kalau saya cara ngobrolnya agak cepat ya. Bila cara ngobrol saya terlalu cepat dalam penjelasannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar, Bang. Untuk next time, bisa nggak ngobrolnya jangan terlalu cepat, santai aja sambil ngopi. Oh, oke. Itu saya semangat ya kalau misalkan disuruh seperti itu ya, sambil ngopi, sambil santai. Ah, ya saya lebih semangat kalau kayak gitu ya. Mungkin itu saja untuk apa video kali ini. Review catatan keuangan versi satu. Kalau untuk versi 2-nya gimana ya, Bang? Versi 3-nya gimana, Bang? Versi 4-nya gimana, Bang? Ya, mungkin itu di video selanjutnya ya, teman-teman. Nanti akan kita review versi 2-nya kayak gimana, versi 3-nya gimana, perubahan-perubahannya kayak gimana, terus versi 4-nya juga kayak gimana. Nanti kita review ya di video-video selanjutnya. Mungkin itu saja teman-teman ya di video kali ini. Maaf bila banyak salah kata. Salam sehat, salam bahagia dari saya untuk teman-teman dan keluarga teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. See you next time. Bye bye.